Benar Tuhan, tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga pada siang hari ini, karena kami sudah diberkati oleh Tuhan di dalam setiap puji-pujian, baik juga kesaksian sekolah minggu, dan bahkan kesaksian hamba-Mu. Dan kami percaya juga pada saat ini ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja lewat setiap hidup kami masing-masing, sehingga kami bisa pahami dan kami bisa mengerti, terlebih kami boleh seperti yang Tuhan inginkan di dalam kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, yang diberkati katakan amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali, saudara kasih. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang maha baik, yang sangat luar biasa, yang telah menyelamatkan kita karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh saat ini terus setia, ya. Boleh kita sama-sama bersyukur, memuji memuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Saya ucapkan kepada saudara-saudaraku yang terus boleh setia, ya, dan boleh sama-sama kita memuji Tuhan. Walaupun ada di sana sini tantangan, rintangan yang kita hadapi, tapi kita semua syukuri karena memang hidup ini adalah penuh dengan perjuangan. Ya, baik, puji Tuhan. Jadi saya harapkan tetap kita semangat, tetap enjoy dalam kasih karunia Tuhan, karena memang itulah ya, kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang ada, ya. Tapi yang penting dan yang kita syukuri, kita yakin ketika kita memuji-muji memuliakan Tuhan, ada sukacita besar dalam setiap hidup kita. Ya, ada damai yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Ada kekuatan baru dalam setiap hidup kita. Itulah yang kita terus renungkan, yang begitu baik Tuhan itu. Amin. Ya, haleluya. Oleh karena itu, baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, surat Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Di Efesus 4 ayat 17 sampai ayat 24. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Perikop atau Lembaga Alkitab Indonesia dengan berikan judul Manusia Baru. Kita boleh baca, saudara kasih? Ya, baik. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedengilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu,
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sampai di sini kita membaca kebenaran firman Tuhan, dan saya beri judul saat ini ya, manusia lama dan manusia baru. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan, saya sangat berharap kita akan melihat bagaimana apa yang telah diajarkan oleh atau yang dinasihatkan oleh Rasul kita, Rasul Paulus, kepada jemaatnya di Efesus dan bahkan kepada jemaat kita, jemaat Tuhan di Makedonia pada saat ini. Tentu saudara kasih, kalau kita lihat ya, manusia itu ada sikap atau karakter, ada dua. Supaya kita pahami dulu bahwa manusia itu ada dua sikap, yaitu manusia lama dan manusia baru, ya. Dan jelas kalau kita lihat, kalau manusia lama itu, ya jelas kita bisa lihat tidak akan pernah ada di dalam kehidupan kita, itu selalu bertentangan. Tidak akan pernah bisa bertemu karena kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Yang sekarang saudara kasih, ya, kita bisa lihat apakah sebenarnya kita sudah masih manusia lama atau manusia baru. Itu yang kita lihat di dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan itu adalah memang jawabannya adalah di dalam setiap kita masing-masing. Apakah saya sudah masih manusia lama atau manusia baru? Jawabannya kita, karena memang pilihan ada di dalam diri kita dan jawabannya juga ada di dalam diri kita. Jadi jelas kita mengetahui kebenaran firman Tuhan ini harus betul-betul fokus, ya. Jangan sampai kita gagal di dalam kehidupan ini, karena kita tahu saat itu saya kasih pengajaran-pengajaran yang begitu banyak kita lihat, baik di YouTube dan juga dalam persekutuan yang lain. Tetapi kita bersyukur saya kasih di dalam gereja kita, gereja kasih karunia, Injil kasih karunia Makedonia ini, jelas-jelas bagaimana pengajaran sesungguhnya. Kita harus sikapi saudara kasih, kita harus mengerti, kita harus syukuri. Kenapa saudara kasih? Karena memang tujuan kita itu jelas. Apakah kita manusia lama dan manusia baru? Nah, oleh karena itu saudara kasih, tadi dikatakan bahwa manusia itu mempunyai manusia lama dan manusia baru, sehingga kita bisa lihat di dalam karakter masing-masing, baik teman kita, walaupun kita tidak bisa menghakimi mereka, tapi kita sudah mengerti. Jadi tidak kita lagi ya selalu ya boleh berbicara kepada seseorang atau kepada yang lain, karena kita harus jaga setiap hati kita, karena ketika kita salah bergaul kepada orang lain, terlebih dalam kebenaran firman Tuhan, itu bisa bentrok atau ada ya katakanlah perlawanan. Ini yang tidak kita hendaki, ini yang tidak kita kehendaki. Tetapi kita harus selalu tetap berfokus kepada kebenaran ini. Nah, makanya dikatakan di ayat 17 ini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Ini jelas dikatakan Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Kutegaskan, berarti kalau ditegaskan ada pesan yang sangat penting sekali disampaikan kepada jemaat di Efesus ini. Yang sangat harus penting, bahwa harus dimengerti dan dipahami dengan baik supaya jangan gagal paham gitu. Nah, jadi dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan pikirannya yang sia-sia.
Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini yang jelas kita harus pahami. Ini yang jelas kita harus pikirkan dan renungkan, saudara kasih. Karena ini adalah kita juga harus betul-betul doakan supaya seperti tadi sampaikan Bapak kepada kita, seluruh keluarga kita dan seluruh saudara-saudara kita bisa mengenal Allah itu dengan sesungguhnya, sehingga pikirannya tidak sia-sia, saudara kasih. Nah, ini saudara-saudara kasih yang penting yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ini, bahkan di Makedonia. Walaupun kita tahu, saudara kasih, bahwa di Efesus adalah sudah orang-orang kudusnya Tuhan, saudara kasih, sudah orang-orang sudah diselamatkan, tetapi jelas selalu disampaikan oleh Rasul Paulus supaya jangan sampai pengajaran-pengajaran yang lain bisa mereka terfokus di sana, tetapi tetap fokus kepada Injil kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan mereka. Sehingga dengan hal itu, nah dikatakan bagaimana kita harus tahu dan bagaimana kita bisa pahami. Ada hal-hal yang kita lihat di sini, bagaimana pola atau kehidupan daripada jemaat di Efesus ini, yaitu kehidupan yang lama. Dan kita lihat di sini dikatakan ya di ayat 18. Nah, dan pengertiannya yang gelap. Tadi dikatakan kalau tidak mengenal Allah dengan pikiran sia-sia, jelas dikatakan di sana pengertiannya yang gelap. Jadi pengertian gelap. Kalau kita contoh bicara kepada saudara-saudara kita tentang kebenaran, itu ya jelas ada hal-hal yang memang kita lihat tidak sesuai dengan kebenaran. Dan memang kita lihat namanya gelap. Apapun itu, sepertinya kalau disampaikan kebenaran, dia tidak bisa pahami, saudara kasih. Dan selalu dia itu berlawanan. Dan seolah-olah pikirannya itulah yang benar, seperti itu. Kenapa? Karena memang sudah gelap. Pikirannya sudah gelap, ya. Dan bahkan pemahamannya itu juga tidak bisa dipahami. Apa yang disampaikan oleh saudara-saudara yang lain, bahkan kebenaran disampaikan di sana itu, pikirannya tidak kepada kebenaran, tetapi kepada yang lain, saudara kasih. Contoh saat ini kita, mungkin ya, kita saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi pikirannya mungkin kepada yang lain, saudara kasih. Ketika nanti kita pulang, bisa kita tidak pahami apa tadi menjadi pegangan kita dan nasihat Tuhan kepada kita. Itu kadang-kadang ada di dalam jemaat-jemaat seperti di jemaat di Efesus ini. Ini yang jelas, supaya kehidupan yang lama tadi itu, kita memang harus berdoa kepada Tuhan supaya kita dikuatkan. Karena tadi dikatakan dengan ya pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, bahkan dikatakan di sana, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jauh persekutuan. Sepertinya kalau beribadah, saudara kasih, ini tidak dibuat-buat, memang malas, saudara kasih. Dia malas. Kadang tidurlah. Kita ada banyak saudara kita lihat itu ya. Ada tidurlah ya. Dibanguni susah ya. Kenapa? Ini kehidupan yang lama ini. Kalau ini terus dibiarkan, saudara kasih, hati-hati kita ini sangat berbahaya, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Maka ditegas, jangan sampai orang yang tidak mengenal Allah itu. Karena kalau tidak mengenal Allah, tidak percaya, ini bagiannya, saudara kasih. Dan bahagiannya apa nanti, saudara kasih? Ya, sudah tahu kita ada hukuman kepada orang-orang yang hidupnya di dalam kehidupan yang lama tersebut. Nah, oleh karena itu disampaikan, saudara kasih, apalagi dikatakan bahwa jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi akhirnya bodoh, saudara kasih. Dan kebodohannya itulah membuat dia masa depannya curam. Dan bahkan di dalam kebodohan seseorang itulah, maka nanti dia tidak mengerti
bahwa ketika dia meninggal dunia atau tidak di dunia ini lagi, dia tidak tahu saudara kasih kemana arah hidupnya. Sehingga kita tidak heran kalau kita coba bisa kita sekali-sekali dengan tenang ya bersama-sama orang kita, katakanlah orang Kristen ya, ketika kita tanya bagaimana kalau nanti suatu ketika ya saudaraku meninggalkan dunia ini, apakah sudah yakin dengan pasti masuk surga? Wah, itu kalau kita sampaikan demikian, itu langsung emosi itu. Emosi. Kenapa? Ini kehidupan yang lama ini. Jadi nggak kita heran. Jadi kita nggak usah jawab-jawab. Sudah kasih. Tetapi sudah kasih, kalau ini terjadi, inilah bahagian kita sudah kasih, supaya kita sebenarnya menyampaikan kebenaran ini. Kita berdoa sudah kasih, kita orang kudusnya semakin diperlengkapi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya sangat juga berdoa kepada Tuhan seperti yang didoakan oleh Paulus, supaya kita menjadi terang dan bahkan kita tetap kuat dan berani ketika pun saudara kita mungkin tidak terima apa yang kita sampaikan, tapi kita tetap tenang, tidak emosi, ya tidak emosi. Orang kudusnya tidak seperti itu. Nah, sehingga dikatakan lagi di ayat 19 itu, perasaan mereka telah tumpul, bahkan perasaan mereka telah tumpul. Apapun itu disampaikan, sepertinya dengar tapi tidak masuk dan tidak masuk dalam pikirannya. Bahkan ibadah pun juga, artinya kalau namanya ibadah tidak masuk. Kenapa demikian saudara kasih? Ini adalah hal yang memang harus dibereskan menurut saya. Ya, dibereskan kenapa? Ya, dia harus yakin dengan karya salib Kristus itu menjadi pegangan dan menjadi kunci sebenarnya. Ketika sudah yakin sebenarnya manusia itu karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, bahwa segala dosa-dosanya sudah diampuni dulu, sekarang, dan dia akan datang, dia merasakan keyakinannya merdeka. Merdeka, tetap tenang seperti tadi sampaikan. Walaupun dia ada penyakit, walaupun dia mempunyai masalah katakan ekonomi, padahal sebenarnya seperti yang kita lihat pengalaman dari Paulus, tetap dia menikmati damai sejahtera, tetap dia tenang, dia tidak mau bersungut-sungut di dalamnya. Inilah yang memang selalu ditegaskan dan diingatkan oleh Rasul Paulus, bahwasanya setiap orang itu yang tadinya kehidupan yang lama itu seperti tadi dikatakan perasaannya telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi artinya karena saking bodohnya, sakit perasaannya sudah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, kepada dunia. Dia selalu berlindung kepada dunia ini. Kadang bahkan dunia inilah yang sepertinya dia harapkan untuk menolong dia. Ketika dia mengalami kesusahan itu, dia tidak ada suatu kepastian ketenangan dalam hidupnya. Oleh karena itu seperti yang disampaikan Paulus, ini kita harus jaga saudara kasih, ini kita harus belajar saudara kasih. Supaya kenapa? Itulah makanya kita selalu sebenarnya belajar kebenaran firman Tuhan, belajar Injil kasih karunia ini. Dan saya selalu terus berindu dan selalu berdoa kepada Tuhan, supaya jemaat Tuhan semuanya khusus di Makedonia ini rajinlah beribadah, rajinlah saat teduh, rajinlah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena semuanya perjuangan kita supaya kita mengerti, memahami kebenaran itu. Sehingga di saat-saat ada teman-teman kita membutuhkan segala sesuatu termasuk dalam kebenaran ini, kita sudah bisa bantu seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi bukan karena pikiran kita, tetapi kita langsung buka Alkitab kita, menjelaskan kepada saudara-saudara kita itu. Bagaimana bisa mungkin orang-orang lain kalau tidak bisa belajar dengan kasih karunia? Tidak mungkin, saudara kasih. Bohong, tidak akan mungkin, saudara kasih.
Walaupun banyak orang di sana sini sebagai orang Kristen mengaku bahwa dia sudah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kita bisa uji bagaimana kepercayaan mereka. Seperti apa kepercayaan mereka di dalam Yesus Kristus itu bisa kita pahami ketika kita berdialog dan sering-sering kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, makanya saudara kasih katakan, maka dengan itu di ayat 20 saudara kasih, nah tadi sudah jelaskan bagaimana pokok-pokok atau ciri-ciri daripada seseorang yang hidupnya di dalam kehidupan yang lama. Sekarang kita sudah kasih bagaimana kita seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita di ayat 20 itu dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Dikatakan berarti ada seperti yang sudah kita tahu. Kalau namanya suatu tetapi, ada suatu hal yang memang tidak sesuai, dan kita tidak lagi di sana. Jadi artinya kita akan beralih kepada hal yang baru, ya, hal yang baru seperti dikatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ini menjadi kata kunci dalam hidup kita. Belajar mengenal Kristus. Bagaimana kita orang kudusnya belajar tentang mengenal Kristus itu? Seperti yang disampaikan, belajar. Mari kita berdoa kepada Tuhan dengan rendah hati dan memohon kepada Roh Kudus supaya kita dipimpin dan kita diajari dengan rendah hati supaya kita bisa mengerti, memahami kebenaran ini, sehingga betul-betul dengan kebenaran firman Tuhan ini kita hidupi kebenaran itu dalam hidup kita, bukan hanya teori tetapi betul-betul sebagai iman percaya kita di dalam salib Kristus itu di dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang menjadi kunci bahwa kita mengenal Kristus itu. Kalau kita tidak mengenal Kristus sebenarnya, bagaimana saudara-saudaraku? Tidak mungkin kita bisa percaya kalau kita tidak mengenal Kristus itu dengan sesungguhnya. Tetapi bagaimana pengenalan kita dengan Kristus? Itu sudah banyak kita belajar. Dan kita harus tahu bahwa ketika kita mengenal Kristus, maka kita sudah kasih yakin bahwa kita sudah percaya dalam karya Yesus Kristus yang tadinya kita sudah mati, ya, secara rohani, tetapi kita dihidupkan karena kita percaya dengan iman bahwa segala dosa kita sudah diampuni dengan darahnya yang kudus satu kali untuk selamanya, sehingga kita yang tadinya kita adalah status kita menjadi orang yang berdosa, tetapi kita telah diubahkan dan kita menjadi orang kudus. Jadi kita tidak heran, kita tidak seperti yang saat ini ketika kita dikatakan kita orang kudus, mungkin seperti mereka ketawa. Tapi inilah yang menjadi kekuatan, inilah yang terus kita proklamirkan dengan iman percaya kita. Karena kita tidak akan peduli dengan orang lain, tetapi kita yakin dengan percaya dengan kebenaran ini, sehingga kita seperti tadi mengenal Kristus dan kita menjadi tubuh Kristus. Di dalam Kristus itulah kita sudah berada. Ini menjadi status kita dan kita sudah sempurna di dalam Kristus. Ini kan artinya sudah sempurna di dalam Yesus Kristus. Ini kita harus pahami. Kalau memang di luar Kristus, ya tidak akan pernah sempurna. Tapi kalau dalam Kristus kita sudah beriman, kita sempurna. Nah, makanya dikatakan di ayat 21 lagi, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya, sudah kita jelaskan tadi, jadi jelas di dalam pengajaran itu nyata karya Tuhan dalam setiap hidup kita orang percaya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Jadi saudara kasih, untuk menjadi manusia baru itu seperti Paulus yang sudah menjadi kehidupan yang baru atau ciptaan yang baru.
Karena dia sudah menerima kehidupan yang baru dan ciptaan yang baru itu, walaupun ya dia dipenjara karena menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi Paulus selalu mengatakan kepada orang kudusnya bahwa kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus menanggalkan kehidupan yang lama tersebut. Harus ditinggalkan. Bagaimana saya bisa menanggalkan kehidupan yang lama itu? Tentu kita harus belajar dan minta kekuatan kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita yang tadinya kita sering ya mungkin juga jatuh ya di dalam hal dosa umpamanya, tapi kita minta kekuatan kepada Tuhan supaya kita tidak lagi melakukan itu. Dan saya sangat yakin kita terus akan dikuatkan. Kita selalu ada hal-hal yang baru ya, yang mungkin selama ini Saudara kasih pikiran-pikiran yang lama itu masih ada pola-pola saat ini, selalu berpikir kepada saudara-saudaranya, kepada yang lain, selalu berpikir negatif ya. Ini kehidupan yang lama Saudara kasih. Kalau orang-orang yang selalu berpikir kepada temannya secara negatif, ini pola kehidupan yang lama. Tetapi kalau namanya pola kehidupan yang baru, dia selalu berpikir positif. Dan dia selalu terus membangun saudara-saudaranya supaya kita maju dalam Kristus. Tapi kita sama-sama berjuang, ya, sama-sama berjuang memuji, memuliakan, dan juga belajar kebenaran firman Tuhan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Inilah ya menjadi suatu kehendak Tuhan kepada kita, bahwa kita orang kudusnya yang begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita harus lakukan saat ini untuk mengabarkan, wartakan ya kepada banyak orang seperti yang disampaikan. Kalau kita lihat YouTube, saya minta dan saya memang ya saran saya, usul saya, mari kita belajar dalam YouTube kita ya, kita lebih akan sering-seringlah akan membuka YouTube kita. Itu sangat banyak YouTube kita yang sudah di channel kita di Gerika ini ya, untuk membangun kita. Lebih baik itu kita coba buka, kita renungkan, kita belajar Saudara kasih daripada yang lain Saudara kasih. Kenapa? Disitulah kita ada kekuatan baru, bahkan semakin kepercayaan kita itu dan semakin kuat. Kenapa? Karena kita terus pikirkan, renungkan kebaikan Tuhan itu di dalam setiap khotbah-khotbah hamba-hambanya yang ada di Gerika ini. Ini yang saya pesankan kepada kita. Jangan cari-cari yang lain ya, cari yang lain, tapi cari YouTube. Karena kita tadi disampaikan sudah sekitar 200, 300, 400, 500 ada saat ini kita lihat untuk penonton. Ya mudah-mudahan, dan ya kita yakin saudara-saudara kita itu diberkati dan bahkan hati pikirannya menjadi orang-orang yang kudus dan diselamatkan dengan pasti melalui pengajaran daripada Injil kasih karunia Allah ini. Haleluya. Nah itu Saudara kasih, maka kita harus meninggalkan manusia lama tadi yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, jadi harus ditinggalkan Saudara kasih ya. Kenapa? Karena di ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi kita memang terus kita selalu dibaharui ya. Roh kita selalu dikatakan dia supaya dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Jadi kita ini terus dibaharui ya. Kalaupun ada persoalan-persoalan yang kita hadapi Saudara kasih, ingatlah kita diproses. Kita lagi sedang diproses Saudara kasih. Jadi jangan heran Saudara kasih kalau kita ada masalah-masalah yang kita hadapi, apakah ekonomi, apakah anak, apakah pekerjaan dan yang lain. Tetap kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita harus yakin bahwa Tuhan melimpahkan ya tepat pada waktunya kasih karunia-Nya untuk menolong orang-orang kudusnya. Jadi kita jangan putus asa Saudara kasih. Kita tahu saya diproses.
Saya sangat yakin bahwa dengan kasih karunia-Mu, ya Tuhan, saya pasti akan menerima berkat-Mu. Apa yang telah kita minta, saya sangat yakin pasti Tuhan berikan seturut dengan kehendak-Nya. Nah, oleh karena itu, saudara kasih, nah maka kita, kalau namanya kita sudah yakin, tadi sudah jelaskan bagaimana manusia lama dan manusia baru. Nah, kalau namanya kita sudah manusia baru itu, maka kita sudah sangat yakin, ya. Kita harus yakin dengan kekuatan Tuhan Yesus Kristuslah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dan pengertian-pengertian kepada kita. Ketika kita saat ini banyak pergumulan dan bahkan ya kita juga menginjili, memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita. Kalaupun ada tantangan, rintangan, ingatlah kita selalu tetap ditolong oleh Tuhan, saudara kasih. Bahkan saudara kasih, kalau namanya kita menjadi kehidupan yang baru, ingatlah kita selalu terus belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada hal-hal yang betul-betul sangat rindu yang benar-benar kita harus pahami dalam kebenaran itu. Ada kerinduan kita, tidak malas, tidak tidur, tidak hanya tidur-tidur seperti pernah sampaikan. Ada waktunya nanti tidur. Kalau namanya waktu tidur tidak bisa dibangunin lagi. Seperti pada les, saat ini dia sedang tidur. Bukan mati ya, sedang tidur. Nah, tidur dia. Suatu ketika dibangunkan oleh Tuhan. Itu ingat. Jadi jangan kalau nanti ada orang di sana mati, jangan yakin bahwa mereka mati, tapi ingat bahwa orang kudusnya tidak pernah mati, tapi dia sedang tidur. Jadi rasanya tidur, saudara. Jadi makanya mumpung masih Tuhan berikan kepada kita saat ini, terus kita berjuang dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga yang dikatakan dompet itu, saudara kasih, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita selalu mengenakan manusia baru kita. Kalau kita sudah mengenakan ya manusia baru kita, ada perubahan dalam hidup kita. Perubahan dalam diri kita, saudara kasih, kita selalu sabar. Kalaupun tadi kita tidak sabar, ya dia mulai sabar. Kalau namanya suami sebentar ngomel, si istri harus sabar. Kalau si istri ada lagi ngomel dan ini, ya si suami tenang dulu, harus sabar. Ini belajar. Tidak langsung instan, tidak bisa berusaha. Ada proses mereka. Ada sabar. Kalau anak melawan, Bapak Ibu sabar. Sabar dulu, mereka. Nah, sabar kita selalu di dalam hidup ini. Dan kedua, kita juga harus selalu mengampuni satu dengan yang lain. Karena dalam setiap hidup ini kadang-kadang perkataan, perilaku, ya juga kadang-kadang kita tidak tahu bahwa setiap perkataan kita salah, ya. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita salah, mari ampuni dia. Kita belajar mengampuni, saudara kasih. Ini namanya manusia baru, ya. Dia cepat-cepat mengampuni. Karena Allah sudah lebih dahulu mengampuni kita, maka kita pun juga wajib selalu mengampuni orang, saudara-saudara kita yang pernah kita sakiti. Sehingga seperti 2 Korintus 5:17 itu, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi artinya, saudara kasih, ini kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Yakin sudah menjadi ciptaan yang baru? Amin. Kalau namanya sudah ciptaan baru, saya percaya ya Tuhan akan ubahkan kita dengan kebenaran ini. Akan perilaku kita akan beda mulai saat ini, saudara kasih. Kenapa? Ya karena kita sudah diubahkan, sudah percaya kita bahwa firman Tuhan yang itulah menjadi diubahkan. Karena tadi dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, kita kan ada dalam Kristus. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, dan oleh karena kehendaknya itulah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya melalui persembahan tubuh Yesus Kristus.
Dan kita telah dibeli dan harganya telah lunas. Dosa-dosa kita sudah dilunasi oleh Tuhan. Sudah selesai. Berbahagialah kita. Sehingga kalaupun kita saat ini masih di dunia ini, ingatlah, kita tidak pernah lagi dikuasai oleh dosa itu. Kenapa? Karena semuanya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ini kebanggaan kita, saudara kasih. Ini menjadi perenungan kita. Kalau ini sudah kita renungkan, saudara kasih, jujur saja. Jujur, saya sangat yakin dia akan berlomba. Kalau ada satu teduh, saya harus masuk ini. Itu harus. Itu menjadi ciptaan yang baru dan mengalami kehidupan yang baru. Kenapa? Karena ini sangat penting. Coba kita bayangkan ya, saudara kasih. Sekilas perenungan, saudara kasih. Untuk mempersiapkan renungan itu, saudara kasih, menurut saya tidak gampang. Ada persiapan yang matang, yang sangat matang. Dan coba bayangkan kalau saya tidak tunjukkan ya, di antara kita inilah saat ini. Coba bangun jam 5 lewat 10 atau 15 khotbah. Mungkin mana ini? Mungkin saya sudah begitu ya. Nah, jadi saya sangat yakin Bapak Gembala kita menyiapkan daripada khotbah itu sudah betul-betul dipersiapkan. Kalau kita, saudara kasih, masih katakan bermain-main di sana itu, saya kurang tahu bagaimana. Makanya saya maaf, saudara kasih, karena kita kan sudah di dalam Kristus ya, karena kita adalah orang kudusnya Tuhan. Berikan waktu, saudara kasih, karena waktu kita ini singkat, saudara kasih, benar-benar. Suatu ketika kita, kalau namanya sudah tidur, tidak bisa lagi dengar firman Tuhan, saudara kasih. Tapi karena saat ini kita masih diberikan Tuhan, berikan waktu, saudara kasih. Kita harus berkorban, karena memang itulah manusia baru itu. Manusia baru itu. Jadi berbahagia, bersukacita, Bapak Ibu saudara kasih, yang terus saat ini, ya, yang terus saat ini masih ikut boleh bersatu dulu. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ingatlah, Tuhan melihat hatimu. Amin. Ingat, lihat hatimu. Semuanya apa yang telah engkau kerjakan, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Apa kebutuhanmu, semuanya disiapkan oleh Tuhan. Tidak dibiarkan tersendiri. Tapi saya sangat yakin dengan kasih karunia Tuhan, kita manusia baru, ciptaan yang baru, yang telah dikuduskan, yang telah dibenarkan Tuhan. Semuanya disiapkan Tuhan. Sedangkan surga sudah diberikan Tuhan kepada kita. Apalagi hal-hal lahirnya, saya sangat yakin pasti Tuhan berikan. Amin. Oleh karena itu semangat, saudara kasih ya. Terus semangat, saudara kasih. Tetap semangat. Biarlah rohmu kibar menyala-nyala dan menyala Tuhan ya. Baik, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Oleh karena itu, mari inilah doa atau inilah pesan Tuhan yang disampaikan kepada jemaat Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu, terus maju, semangat. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersukacita ya Tuhan ketika kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kami sudah yakin bahwa kami sudah menjadi kehidupan yang baru dan ciptaan yang baru, maka kami Tuhan akan gairah, semangat kami semakin bergairah melayani oleh Tuhan. Kami sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan dalam setiap hidup ini. Kami sangat yakin ketika kami banyak persoalan-persoalan, tantangan, rintangan yang kami hadapi, tapi kami tahu bahwa kami sedang diproses oleh Tuhan, bahwa kami senantiasa terus dibaharui oleh Tuhan, supaya kami tetap sabar dalam pengharapan. Karena pengharapan kami hanyalah Yesus sendiri yang senantiasa menolong kami, Tuhan. Yang mungkin selama ini kami mengandalkan pikiran kami ya Tuhan, tetapi dengan kami percaya dengan pesan Tuhan saat ini,
Kami selalu terus berharap kepada Tuhan bahwa Engkau selalu menolong, memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami terus boleh belajar mengenal Kristus dalam setiap hidup kami. Inilah Tuhan yang kami sangat rindukan. Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hidup kami. Roh Kudus-Mu bekerja kepada setiap saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming Facebook. Kami percaya juga diberkati saudara-saudara kami yang mengikuti YouTube, diberkati ya Tuhan. Bahkan kami yakin mereka telah percaya bahwa mereka sudah yakin dengan pasti masuk surga ketika mereka bahwa percaya kepada salib Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.